Assalamualaikum, kembali lagi di pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Selamat menyimak. Persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia ini dapat dipahami melalui bioma. Bioma biasanya diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam suatu wilayah regional yang luas. Ilmu yang mempelajari mengenai persebaran flora dan fauna adalah biogeografi, dan ilmuannya disebut dengan biogeografer. Para biogeografer ini mencari pola berdasarkan kondisi geografi untuk menemukan penjelasan terhadap persebaran flora dan fauna di bumi. Pola tersebut bermula dari wilayah asal suatu makhluk hidup hingga bagaimana dan kapan mereka bermigrasi dan menyebar. Mereka percaya tiap spesies akan menyebar hingga batas suatu penghalang. Penghalang yang dimaksud dapat berupa kondisi alam seperti luas lautan, gurun, barisan pegunungan, atau kondisi iklim. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa zona dalam persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada tundra alpin dan arktik. Ini dapat ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi. Komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, dan semak-semak rendah tanpa pepohonan. Tundra arktik merupakan tundra yang berada di wilayah kutub utara, namun terdapat juga di wilayah kutub selatan, tetapi hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan kutub utara. Sedangkan tundra alpin dapat ditemukan di gunung-gunung yang cukup tinggi, sehingga pertumbuhan hutan terbatas karena kondisi terlalu dingin atau kekuatan angin yang terlalu kencang. Di Indonesia, daerah tundra alpin ini dapat ditemukan di puncak pegunungan Jaya Wijaya di Papua. Nah, tundra alpin dan arktika ini memiliki berbagai spesies hewan, yaitu ada beruang kutub, ada singa laut, ada anjing laut, ada penguin. Selanjutnya ada taiga. Taiga atau biasa disebut dengan hutan boreal, terdiri dari berbagai jenis pohon konifera atau pohon berdaun jarum dan pinus seperti pohon spruce genus Picea yang mirip dengan cemara, alder atau alnus, birch, dan cemara juniper. Daerah taiga ini dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Pada musim dingin, air berubah menjadi es dan tumbuhan yang mampu hidup hanya sedikit. Nah, di sini Indonesia ternyata punya contoh hutan boreal, yaitu ada di Imogiri, Yogyakarta. Dan ini salah satu gambar hutan boreal yang ada di Spanyol atau Sierra Nevada. Nah, ternyata selain ada di Spanyol, hutan boreal ini banyak terdapat di belahan bumi utara seperti di Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Jepang bagian utara. Hutan boreal ini memiliki fauna seperti beruang, rusa, dan ajak. Ajak itu yang ini ya. Dia seperti anjing hutan. Ada hutan gugur beriklim sedang. Hutan jenis ini dapat kita temukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Iklim daerah ini dicirikan memiliki musim kering yang panjang antara 4-6 bulan, kemudian diikuti oleh musim hujan yang lebat dengan curah hujan
tahunan mencapai 1000 sampai 4000 mm. Kawasan hutan gugur ini dapat kita temui di Eropa Barat, Cina Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Chili Selatan, dan Selandia Baru. Nah, ini beberapa fauna yang ada di hutan gugur beriklim sedang. Yang pertama itu ada beruang, terus ada rubah, ada rusa, ada rakun, ada tupai, dan ada burung pelatuk. Nah, sedangkan untuk pepohonannya biasanya di hutan gugur beriklim ini, pepohonannya itu memiliki batang tebal dan daun lebar. Dan kerapatan pohon hutan gugur ini berbeda dengan kerapatan pohon hutan hujan tropis. Di hutan gugur, jarak antar pohon tidak terlalu rapat. Jumlah spesiesnya pun hanya antara 10 sampai 20 spesies. Nah, ternyata di Indonesia juga dapat ditemui hutan gugur seperti di Sulawesi dan beberapa di Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur. Selanjutnya ada hutan selalu hijau subtropis. Hutan selalu hijau subtropis ini ditemukan di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Biasanya pohon-pohonnya berdaun jarum dan pohon berdaun lebar. Hutan selalu hijau subtropis dapat ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat, Tiongkok Selatan, dan Jepang Selatan. Nah, laurel, magnolia, dan ek spesies penting hutan ini. Hutan ini sering disebut sebagai hutan laurel. Namun hanya dapat ditemukan di Tenggara Amerika Serikat. Hutan ini dikenal sebagai hutan pinus selatan. Nah, di sini ada beberapa hewan khas dari hutan selalu hijau subtropis. Yang pertama ada keledai, ada kadal, ada kelinci, ada tikus kayu, dan ada rusa. Selanjutnya ada padang rumput beriklim sedang. Padang rumput ini hanya ditumbuhi oleh rumputan karena memiliki musim hujan yang singkat. Hewan di daerah padang rumput ini antara lain, nah di sini ada zebra Afrika, ada juga kanguru Australia, ada bison Amerika. Lalu untuk predator padang rumput ini adalah singa dan anjing liar. Dan untuk hewan-hewan lainnya di sini dapat ditemukan ular, belalang, dan capung. Selanjutnya ada zona gurun dan semi gurun. Zona gurun dan semi gurun ini adalah hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Akibatnya, badan-badan air permukaan yang sifatnya permanen jarang ditemukan. Zona vegetatif gurun ini terdiri dari berbagai jenis vegetasi yang sesuai dengan daerah kering dan sangat kering. Zona ini tersebar luas di seluruh dunia dan paling banyak ditemukan di lintang 10 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Contoh dari zona gurun dan semi gurun ini ada di Gurun Sahara dan Kalahari di Afrika serta Gurun Gobi di Asia. Perbedaan suhu di gurun antara siang dan malam sangat ekstrim. Di siang suhunya bisa mencapai 40 derajat hingga 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Nah, contoh fauna gurun dan semi gurun di sini adalah unta, ular, hewan pengerat seperti tikus dan kadal.
Dan untuk tumbuhan yang ada di daerah gurun seperti ini adalah tumbuhan yang berdaun kecil seperti duri dan tidak berdaun. Contohnya seperti tanaman kaktus. Hutan ini dapat ditemukan di 15 derajat sampai 20 derajat lintang utara atau selatan, atau di pinggiran bioma hutan hujan tropis. Lebih dari 2/3 pohon di hutan gugur tropis merupakan pohon yang menggugurkan daunnya. Contoh fauna di hutan gugur tropis ini adalah singa, gajah, harimau, dan babi hutan. Nah, untuk kawasan hutan gugur tropis terluas adalah hutan monsun di Asia Selatan dan Tenggara, India, negara-negara Himalaya, dan Bangladesh yang membentang sampai ke Burma, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selanjutnya ada padang rumput di daerah tropis, disebut tropical grassland atau padang rumput tropis, atau biasa kita sebut dengan sabana. Sabana memiliki jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembaban rendah. Contohnya ada di sabana itu dapat ditemukan di Afrika, Australia, Amerika Selatan, sebagian India, dan sebagian kecil wilayah Indonesia seperti Nusa Tenggara, Papua bagian Tenggara, dan Jawa Timur. Nah, karena memiliki iklim yang cukup kering di musim panas, biasanya bioma ini sangat rentan terhadap kebakaran, baik yang alami maupun akibat perbuatan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering mengalami kebakaran hutan dan padang rumput. Fauna padang rumput tropis ini yang pertama ada macan tutul, gajah, terus kerbau, rusa, cetah, terus ada singa, lalu ada antelop. Selanjutnya, hutan hujan tropis terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Hutan hujan tropis ini antara lain terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika. Nah, untuk fauna yang paling banyak di hutan hujan tropis adalah jenis kera, kucing hutan, babi hutan, burung-burung, serta bajing. Nah, ternyata di hutan hujan tropis ini memiliki tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Suhunya sepanjang hari adalah 25 derajat Celcius. Spesies hutan hujan tropis ini cukup kaya dan biomasanya sangat produktif. Hutan hujan tropis ini sangatlah mendukung terhadap pasokan oksigen di dunia. Ada beratus-ratus spesies tumbuhan yang berada di hutan hujan tropis dengan pohon utama yang memiliki ketinggian 20-40 meter dan berdaun lebar. Dengan cabang-cabang berdaun lebar, pepohonan ini membentuk suatu kanopi yang luas.